kebenaran bahwa kita hidup, bahwa di dalam hidup kita ada sesuatu yang bernama kuasa perlipat gandaan yang sangat dahsyat. Kita akan buka di Kejadian pasal pertama ayat 11 sampai 12 dan ayat 29. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Kalau kita pelajari dari ayat-ayat ini, kita mengerti bahwa semua hasil tumbuhan berbiji yang kita makan dan nikmati sebetulnya di dalamnya ada kekuatan multiplikasi atau pelipat gandaan. Apapun yang kita terima dari Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani, di dalamnya terdapat daya dan kuasa. Daya atau kuasa pelipat gandaan yang luar biasa, yang memang sudah Tuhan masukkan dalam semua berkat yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Sekarang, di manakah kuasa pelipat gandaannya? Kuasa itu ada pada bijinya tentunya. Contoh, seorang memberikan kepada kita sebuah mangga, atau seorang memberikan kepada Anda sebuah mangga, lalu Anda makan buah itu, Anda tanam bijinya, apa yang terjadi? Sekian waktu kemudian, Anda tidak akan memiliki buah mangga, tetapi bahkan memiliki pohon mangga. Lalu berapa buah mangga yang dihasilkan oleh pohon tersebut? Setiap kali panen mungkin puluhan mangga atau ratusan mangga akan dipetik. Dan Anda akan menikmati ratusan buah mangga setiap kali musim berbuah. Sedangkan ratusan buah itu asalnya dari sebutir benih mangga yang Anda tanam. Bayangkan, setiap kali Anda panen, Anda ambil bijinya, lalu Anda tanam lagi, maka dalam sekejap pada setiap musim panen mungkin ribuan buah mangga yang akan Anda dan orang-orang lain nikmati. Semua itu asalnya dari satu orang yang memberikan kepada kita satu buah mangga yang bijinya ditanam. Biji itulah yang memiliki daya perlipat gandaan yang luar biasa. Jangan lupa bahwa semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ternyata memiliki dua unsur. Unsur pertama adalah bagian yang dapat kita makan atau nikmati, dan yang kedua adalah bagian yang harus kita tanam atau kita tabur, yang merupakan bijinya. Bagian benih inilah yang akan menghasilkan pelipat gandaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian baru kita akan pelajari di 2 Korintus 9 ayat 6-10. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya, tetapi untuk selamanya, ia yang akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ayat 10 ini kalau kita pelajari menegaskan dua hal, yaitu kita menerima benih dan roti. Benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan. Ayat ini sama dengan di Kejadian 29 yang kita pelajari tadi, ketika Tuhan berkata, buah yang berbiji itulah yang akan menjadi makananmu. Jika Anda mengerti hal ini, sebenarnya kita akan berkata begini, jadi berkat yang aku terima tidak harus aku makan semua. Namun setan berkata, makan semuanya, habiskan semuanya. Jika kita menuruti godaan setan, maka kita akan membuang potensi pelipat gandaan yang telah Tuhan berikan dalam setiap berkat yang kita terima tentunya. Jika Anda seorang karyawan, gaji yang Anda terima setiap bulannya memiliki bagian yang dapat Anda makan dan bagian yang untuk Anda tabur. Jika Anda pengusaha, setiap keuntungan yang Anda terima ada bagian yang dapat Anda makan dan bagian yang untuk ditabur tentunya.
dalam profesi maupun pekerjaan Anda. Bahkan jika Anda seorang pelajar atau mahasiswa sekalipun, maka uang gaji atau uang jajan yang berasal dari orang tua Anda juga mengandung dua unsur, sebagian untuk dimakan dan sebagian lagi untuk ditabur. Jika itu Anda lakukan, maka Anda akan kehilangan potensi pelipat gandaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Jika Anda dapat memegang teguh peraturan Tuhan ini, saya yakin Dia akan mengangkat kehidupan Anda secara luar biasa. Kita akan mengamati suatu peristiwa di dalam Perjanjian Lama yang mengilustrasikan kebenaran ini. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-47, ayat yang ke-13 sampai 20. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang itu di tanah Mesir dan tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang," jawab Yusuf. "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberikan makanan kepadamu." Sebagai ganti ternakmu itu, lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu, dan keledainya. Jadi disediakanlah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikian negeri itu menjadi milik Firaun. Kalau kita pelajari dalam kisah tersebut menunjukkan betapa bangsa Mesir dan Kanaan membuat kesalahan yang fatal sekali pada waktu itu. Yaitu sejak waktu tanah Kanaan tersebut mengalami bencana kelaparan, yang mereka cari atau beli adalah gandum dan akhirnya makanan. Dua-duanya adalah barang yang dikonsumsi setiap harinya. Sehingga akibatnya uang dan ternak mereka habis dan akhirnya mereka menjual tanah dan badan mereka sendiri. Disinilah letak kesalahannya. Mereka yang meminta dari Yusuf adalah makanan. Padahal makanan tidak memiliki daya multiplikasi. Ketika makanan sudah kita santap dan dicerna, maka berakhir kejamban. Inilah kesalahan fatal yang dibuat orang Mesir dan orang Kanaan. Berkali-kali mereka minta makanan. Dan tentu saja selalu habis. Demikian sehingga uang, ternak, dan tanah mereka juga habis. Dan baru yang diburu tetap saja makanan. Makanan dan makanan. Karena mereka membutuhkan. Yang dikejar adalah makanan terus. Setelah mereka kehabisan semuanya, habis total, baru mereka sadar. Tetapi sudah agak terlambat tentunya. Kesadaran mereka itu baru terungkap pada ayat yang ke-19. Bagian terakhir yang menyebutkan, "Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan kami mati, dan supaya tanah ini jangan menjadi tandus." Mereka sadar dan berkata, "Kami melarat dan tidak mempunyai apa-apa lagi, karena selama ini semuanya habis dibelanjakan untuk mendapatkan makanan." Kemudian mereka berseru agar Yusuf memberi benih kepada mereka. Inilah saat yang baik sekali. Perhatikan, bahwa Yusuf memberikan prinsip yang penting bagi kita. Dalam hal tercantum di dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir itu untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu perhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya,
Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanah untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Sebelum itu mereka hanya meminta makanan. Padahal makanan tidak memiliki kuasa pelipat gandaan. Hanya benih saja yang memilikinya. Dalam kehidupan kita, hal yang sama juga terjadi. Jangan sampai kita kehilangan benih dengan cara memakan semuanya untuk konsumsi kedagingan kita. Di ayat 24 berkata, mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Coba perhatikan bahwa sebagian hasil panennya untuk raja, sebagian ditabur sebagai benih, sebagian lagi untuk mereka makan. Ketetapan perjanjian lama ini adalah gambaran prinsip dari perjanjian baru, bahwa dari semua berkat yang kita terima, sebagian kita kembalikan kepada Tuhan untuk sebagai persepuluhan, sebagian ditabur, sebagian lagi kita makan. Coba perhatikan di ayat 25 dan 26. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasil menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam yang tidak menjadi milik Firaun. Kalau kita pelajari dari ayat di atas, menggambarkan sebetulnya sudah jelas bahwa jika kita melakukan kebodohan yang sama, maka kita akan habis. Jika semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita makan semuanya, dan tidak ada yang kita sediakan sebagai benih atau yang kita tabur, maka kita akan semakin kekurangan, semakin tidak berdaya, dan semakin miskin tentunya. Kita harus mengerti bahwa dari semua rezeki, semua berkat, semua pendapatan yang kita terima dari Tuhan, sebagian harus kita pakai untuk kita makan, tentunya untuk kebutuhan kita, tetapi sebagian lagi adalah benih yang harus kita taburkan. Jika kita tidak mengerjakannya, maka kita sedang mengulangi kebodohan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Ada hukum tabur tuai yang Anda taburkan akan menghasilkan tuain bagi Anda. Yang Anda taburkan itu namanya benih, Bapak Ibu. Yang kita taburkan adalah benih. Di dalamnya ada kuasa pelipat gandaan yang luar biasa. Jika kita melakukannya, hidup kita akan sangat diberkati Tuhan. Di Amsal 11 ayat 23 dan 25, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Oleh orang benar boleh memiliki keinginan yang mendatangkan kebahagiaan. Namun untuk kita mendapatkan yang kita inginkan dan kita ini menjadi bahagia, caranya sangat sederhana sekali, yakni menabur di dalam benih yang ditaburkan terdapat kuasa pelipat gandaan yang luar biasa tentunya. Karena itu Alkitab berkata, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, karena disebar dalam pengertian ditabur bukannya dihambur-hamburkan percuma. Apa yang ditabur akan dituai. Semakin banyak taburan tentunya akan semakin banyak tuaian pula. Tetapi ada orang yang menghemat luar biasa, pelit, gigir, meleki, pedit, tidak pernah menabur, dan semuanya dimakan. Sehingga selalu kekurangan, dan semakin lama semakin kekurangan dan melarat tentunya. Alkitab mengatakan siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri juga akan diberi minum. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus jangan sampai menahan benih kita. Iblis memang berkata, makan semuanya, kalau perlu habisin semuanya, tidak usah nabur. Karena itu milikmu. Namun Tuhan berkata, itu adalah satu kebodohan. Kita harus sadar bahwa ada roti yang harus kita makan, dan ada benih yang harus kita taburkan. Ada daging buah yang bisa kita makan, ada biji yang harus ditaburkan. Ingat, ada waktu menabur, ada pula waktu menuai. Apa yang kita tabur dan kita akan tuai. Apa yang kita tabur dalam segala hal apapun juga, suatu saat kita akan tuai. Berkat, mau duit, mau uang, mau kebaikan, mau sikap, mau perkataan, kita akan tuai kembali. Amin. God bless you.